Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah, belajar bersama, kemudian bercanda bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang gaya. Langsung saja. Oke. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan dan dorongan. Ketika kita melempar bola, kita menarik meja, kita mendorong sebuah kursi, termasuk kita sudah melakukan gaya. Nah, di sini terdapat 4 sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Ustazah beri contoh semisal seorang pemain bola ketika melakukan tendangan penalti yang awalnya bola di depannya diam, kemudian ditendang oleh si pemain bola, maka bolanya tersebut akan berpindah atau terlempar menuju gawang. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Oke, yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Ustazah beri contoh semisal kita sedang bermain sepeda, kemudian ada sebuah atau seekor kucing yang lewat di depan kita. Otomatis, refleks dari tangan kita adalah menarik rem, yang kemudian akan menyebabkan sepeda kita berhenti. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh mengubah benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Contoh yang ketiga, sifat-sifat gaya, yaitu mengubah bentuk benda. Semisal saat kita bermain plastisin, pastinya kita akan membuat benda atau sesuatu yang kita sukai. Semisal kalian suka dengan bola, maka kalian akan membuat bola dari plastisin itu. Plastisin yang awalnya kotak kalian berubah menjadi bola, berarti kalian sudah melakukan salah satu sifat gaya, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Ustazah beri contoh semisal seorang pemain basket yang mengoper bolanya ke teman timnya. Nah, ketika proses melemparkan bola, itu kan berarti ada arah yang diubah dari si pemain bola tersebut. Nah, peristiwa itu merupakan salah satu contoh gaya dapat mengubah arah benda. Oke. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya gesek. Kita langsung saja. Oke. Yang bisa kalian lihat adalah seorang anak yang sedang bermain sepatu roda. Kenapa sepatu roda itu bisa berjalan? Kenapa anak tersebut bisa berjalan? Hal itu dikarenakan adanya gesekan antara sepatu yang dikenakan oleh anak tersebut dan jalan, sehingga anak tersebut bisa berjalan atau bergerak. Itu adalah gaya gesek. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Jadi, Ustazah langsung berikan contohnya, ketika buah yang jatuh dari pohonnya itu akan terjuntai ke bawah atau jatuh ke bawah. Sama halnya dengan ketika kita melempar bola ke atas, akan kembali lagi ke bawah. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh gaya gravitasi. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan benda magnet. Nah, tidak semua benda bisa ditarik magnet. Contoh benda yang bisa ditarik magnet adalah benda yang berbahan dasar besi
aluminium, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang tidak bisa ditarik magnet berbahan dasar kain, kayu, atau kertas. Ini adalah salah satu contoh gaya magnet. Selanjutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Ketika kita mengangkat barang, kemudian kita berjalan, berlari, itu termasuk salah satu contoh dari gaya otot. Sebenarnya kita sudah melakukan gaya itu setiap hari, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan itu merupakan gaya. Selanjutnya adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah ketika penggaris plastik yang digosokkan ke rambut, kemudian penggaris tersebut diletakkan pada potongan kecil kertas, maka potongan kecil kertas itu akan menempel di penggaris tersebut. Hal itu dikarenakan adanya listrik statis yang bekerja pada penggaris tersebut. Yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Nah, gaya pegas ini ditimbulkan karena sifat elastisitas suatu benda. Jadi, contoh dari gaya pegas adalah ketapel, pir, busur panah, dan karet gelang. Ketika semisal karet gelang dilemparkan, maka karet gelang tersebut akan melontar atau elastis, sehingga hal tersebut yang menyebabkan karet gelang kemudian ketapel itu digolongkan pada jenis gaya pegas. Oke, dari sini ada pertanyaan? Jikalau ada pertanyaan, silakan tulis di buku catatan. Kita akan bahas ketika bertemu di sekolah. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Kita doakan semua keadaan bisa kembali seperti semula. Akhir kata, Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.